Hai Sobat Pembelajar lulus ujian online, selamat datang di bimbingan belajar tes wawasan kebangsaan. Pertemuan kita awali dengan membahas materi mengenai ideologi Pancasila. Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea memiliki arti pemikiran, konsep, atau gagasan. Sedangkan logos memiliki arti pengetahuan. Secara sederhana, ideologi berarti pengetahuan tentang ide, keyakinan, atau gagasan. Sedangkan secara luas, ideologi adalah seperangkat prinsip-prinsip yang dijadikan dasar untuk memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan nasional suatu bangsa dan negara. Pancasila adalah dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945 pada alinea keempat. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang secara individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai dan memberikan arah, serta tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Sejarah perumusan Pancasila tidak terlepas dari tokoh-tokoh yang mengusulkan konsep dasar negara dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang disingkat BPUPKI. Tokoh yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei tahun 1945, mengemukakan dasar negara yaitu, peri kebangsaan, peri keadilan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Tokoh kedua adalah Supomo, yang dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei tahun 1945, mencetuskan dasar negara yaitu, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Tokoh ketiga adalah Insinyur Soekarno, yang dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni tahun 1945, mengusulkan dasar negara yaitu, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Usulan rumusan Pancasila dari ketiga tokoh tersebut, kemudian dibahas lebih lanjut oleh para anggota Panitia Kecil BPUPKI, yang dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 berhasil menyusun sebuah piagam yang dikenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sebelum pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945, kalimat sila pertama rumusan Pancasila telah diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu, Indonesia merupakan negara yang mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, dan juga negara melindungi warga negaranya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu, setiap warga negara mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan juga setiap warga negara mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga adalah nilai-nilai persatuan Indonesia, dengan nilai yang terkandung di dalamnya yaitu setiap warga negara mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan juga setiap warga negara, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat adalah nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung di dalamnya yaitu selalu mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dan juga menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima adalah nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,
dengan nilai yang terkandung di dalamnya yaitu seluruh warga negara bersama-sama menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga memupuk sikap saling menghormati dan bersikap adil antar sesama manusia. Perbandingan antara ideologi komunisme, liberalisme, dan Pancasila dapat dilihat pada tabel yang kami sajikan di video ini. Terdapat sikap positif terhadap Pancasila yaitu diantaranya, yang pertama, sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan politik. Dengan berpancasila, warga negara mempunyai hak mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab serta menjalankan pemerintahan secara jujur dan konsekuen. Yang kedua, sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan ekonomi. Dengan berpancasila, warga negara dapat memanfaatkan sumber daya alam secara baik, serta menjalankan kegiatan perekonomian secara jujur. Yang ketiga, sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan lokal. Dengan berpancasila, warga negara wajib menghormati dan menghargai sesama manusia tanpa melihat asal-usul, agama, ras, dan latar belakang kehidupannya, serta bersikap adil dan tidak mengambil hak orang lain. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini, sampai ketemu di materi selanjutnya, salam sukses hadapi ujian, dan terima kasih.